Halo para wajib pajak, selamat datang kembali di channel S Consulting. Tempatnya ngobrol santai tapi berbobot seputar pajak, keuangan, dan bisnis. Di video kali ini kita akan bahas topik yang lagi hangat banget dan sering bikin deg-degan. Pengawasan pajak oleh DJP. Apalagi sekarang sudah ada aturan baru yaitu PMK 111 tahun 2025. Pertanyaannya, siapa yang diawasi? Apa saja yang dicek? Dan kalau dapat SP2DK harus bagaimana? Yuk kita bahas tuntas biar Anda nggak panik kalau tiba-tiba dapat surat dari kantor pajak. Kenapa pengawasan makin ketat ya? Jadi sebenarnya PMK 111 tahun 2025 ini hadir sebagai payung hukum untuk proses pengawasan pajak. Kenapa penting? Karena sebelumnya proses pengawasan seperti SP2DK itu sudah dilakukan, tapi belum diatur secara tegas di level undang-undang. Yang diatur jelas di UU itu, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Tapi sebelum masuk ke pemeriksaan, ada tahap yang sering terjadi dulu, yaitu pengawasan melalui SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Nah, sekarang dengan PMK ini prosesnya jadi lebih jelas, lebih tegas, dan cakupannya lebih luas. Artinya apa? DJP sekarang punya dasar hukum yang lebih kuat untuk menyapa wajib pajak. Siapa saja sih yang diawasi? Ada 3 kategori utama yang diawasi oleh DJP. 1. Wajib pajak yang sudah punya NPWP. Ini yang paling umum. Contoh, pengusaha, karyawan, dan freelancer. Tapi walaupun sudah punya NPWP, bukan berarti aman. Yang dicek, apakah laporan SPT? Apakah pajaknya sesuai? Apakah ada selisih data? 2. Wajib pajak yang belum terdaftar. Nah, ini menarik. Sekarang DJP juga aktif mengawasi orang atau usaha yang belum punya NPWP. Contohnya, toko ramai tapi belum terdaftar, online seller dengan omset besar, freelancer dengan penghasilan rutin. Bisa dari data rekening bank, data pihak ketiga, dan aktivitas ekonomi. 3. Pengawasan kewilayahan ini sering tidak disadari. Misalnya, ada restoran ramai di suatu daerah, ada toko dengan traffic tinggi, AR bisa mengidentifikasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dan mengecek apakah sudah punya NPWP, apakah sudah bayar pajak, apa saja yang diawasi. Nah, ini bagian penting. DJP tidak hanya lihat satu hal, tapi full complex. 1. Pendaftaran. Sudah punya NPWP dan sudah punya NITKU atau tempat usaha. 2. Pengukuhan PKP. Kalau omset lebih dari 4,8 M per tahun, maka wajib jadi PKP. Banyak yang miss di sini. 3. Jenis pajak yang diawasi. 1. PPh tahunan. 2. PPh masa. 3. PPN. 4. PPNBM. Dan kelima, PBB atau khusus sektor tertentu. Dan via materai. Keempat, pembukuan dan pencatatan. Ini yang sering jadi masalah UMKM.
tidak ada pembukuan rapi, padahal ini yang jadi dasar DJP menilai kewajaran pajak Anda. SP2DK jangan diabaikan. Sekarang kita masuk ke yang paling sering bikin panik. SP2DK perlu Anda ketahui, saat AR mengirim SP2DK itu bukan asal kirim loh. Biasanya sudah berdasarkan SPT Anda, laporan keuangan, data pihak ketiga, data rekening, dan data transaksi. Artinya sudah ada indikasi yang ingin diklarifikasi. Kalau Anda tidak menanggapi, ini penting, dianggap tidak menjalankan kewajiban dan resikonya dibuatkan berita acara, diusulkan ke pemeriksaan, dan bahkan bisa naik ke pemeriksaan bukti permulaan atau pidana. Jadi jangan diabaikan ya. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak Anda, 1. Memastikan identitas AR. Minta tanda pengenal dulu. Kedua, minta penjelasan. Kalau tidak paham isi SP2DK wajib tanya. Dan ketiga, didampingi kuasa atau konsultan pajak yang berwenang. Dan kewajiban Anda, 1. Memberikan tanggapan, sebaiknya tertulis, ini sangat penting. Kedua, memenuhi undangan kalau dipanggil ke KPP. Dan ketiga, mengizinkan kunjungan. Sekarang sudah ditegaskan di PMK. Jadi kesimpulannya, pengawasan pajak sekarang lebih terstruktur, lebih tegas, dan lebih berbasis data. Dan yang paling penting, jangan tunggu disurati baru rapiin pajak ya. Karena saat Anda sudah dapat SP2DK, itu artinya Anda sudah masuk radar. Tips dari saya, pastikan laporan pajak konsisten, cocokkan dengan data rekening, siapkan pembukuan yang rapi, dan jangan takut komunikasi dengan AR. Kalau Anda butuh dibantu review pajak, pendampingan SP2DK, atau perencanaan pajak bisnis, silakan hubungi tim S Consulting ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.